Perkenalkan, nama saya Syahrul. Saya akan membahas ledakan ekonomi Home Sweet Home. Adapun yang dimaksud Home Sweet Home itu adalah istanamu. Dalam bahasa Inggris kita membedakan kata house dengan home. House itu adalah bendanya. Katakanlah ada tiang-tiang beton dengan batu dan kemudian sampai lantai balkonnya dan lain sebagainya. Dan rumah itu belum menjadi home selama belum ada spiritnya, manusia yang datang menempatinya. Dan selama manusia disibukkan dengan pekerjaan, harus berangkat ke kantor, maka manusia dan kadang-kadang suami istri harus bekerja, anak berangkat ke sekolah, jumlah anak pun juga tidak banyak. Rumah tiba-tiba menjadi kosong dan kadang penghuninya tidak mempunyai waktu untuk memberikan spirit dalam rumahnya. Contohnya seperti ini. Saya berangkat sekolah ke Amerika Serikat selama istri saya belum datang. Itu adalah rumah bujangan. Jendela kaca saya tidak ada artinya. Kemudian tiap bagian dalam kita melihat meja, tidak ada taplaknya, tidak ada foto yang kami taruh, tidak ada lukisan di dinding. Tapi ketika misalnya istri saya datang sebagai seorang yang membangun home, seorang yang mempunyai spirit, menjaga spirit itu, kemudian dia mulai perlahan-lahan mengumpulkan bahan-bahan dan akhirnya rumah kami berubah menjadi hukum. Inilah gambaran apa yang tengah terjadi bagi kaum muda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ketika mereka untuk berada di rumah diberi gaji, diberi penghasilan agar tidak pergi keluar, dan kemudian menjadikan rumahnya sebagai yang tadinya hanya bangunan fisik, ini sudah ada nyawa. Dan akhirnya di situ tampak kebahagiaan kalau manusia mempunyai seni. Tapi kadang-kadang karena manusia sudah terbiasa lama, tidak ada orang lain yang di sekitarnya, dianya pulang pergi, dan kadang-kadang kita membutuhkan waktu dan ada konflik-konflik kecil. Tapi Home Sweet Home ini nampak sekali bagaimana manusia kemudian membangun kehidupan di rumah, di kantor, malah terjadi home di mana mereka menaruh foto keluarga dan kemudian ada tenun di meja, dan akhirnya kemudian menjadi indah. Dan sekarang ini dipindahkan semuanya ke rumah. Kehidupan kita kini lebih banyak di rumah karena kita harus mencegah penyebaran COVID-19. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa saya dilahirkan ketika penduduk di muka bumi ini memiliki kelebihan jiwa. Beda dulunya hanya 3 miliar jiwa yang berdasarkan para ahli demografi. Memang idealnya dulunya itu penduduk 3 miliar jiwa. Dan rata-rata kita tidak hanya punya gedung, tidak punya house, tetapi kita juga punya pekarangan dan belakang. Singkat, kita bisa menyaksikan tak jauh dari rumah kita ada sungai-sungai yang airnya bersih. Dan hari ini penduduk di muka bumi mungkin telah berkembang lebih dari 7,9 miliar jiwa. Bukan jumlah yang kecil, sehingga kemudian rumah-rumah yang tadinya di dekat sungai itu airnya jernih bisa dilewati oleh rakit dan bambu, kemudian ikan banyak. Lama-lama kemudian kita menyaksikan isinya limbah, rumah-rumah menjorok ke dalam tengah sungai, bahkan sungai menjadi sangat kecil, menjadi kali airnya menghitam, kemudian tidak mengalir air, dan akhirnya kemudian sampah banyak di sana. Dan bumi semakin padat, semakin panas. Tidak heran kalau harga tanah juga semakin naik dan banyak orang yang tidak bisa membeli rumah sendiri. Oleh karena itu, rumah yang bisa dibangun oleh sebagian besar kita adalah ukurannya menjadi lebih kecil. Bagi saya normal, diskon, karena itu kita harus menjaga kehidupan yang indah. Ini di rumah banyak di antara kita yang beraktivitas dengan membuat hal-hal baru sekarang. Ini di rumah misalnya
saja dulu kita menaruh tanaman hias, karena kalau kita pergi bekerja, suami istri siapa yang merawat dan siapa yang menyimpannya. Akhir kemudian menjadi sarang nyamuk, bahkan rumah jendela tidak pernah terbuka. Tidak ada angin-angin yang masuk, tidak ada karten yang dibuka karena kita sama-sama bekerja. Tapi hari ini kita mulai melihat tanaman hias. Kalau dulu generasi saya atau orang tua saya itu biasanya membeli pohon, bibit-bibit pohon, rambutan, mangga, dan durian dan lain-lainnya. Karena rumahnya juga semakin kecil, dan kita menyaksikan hari ini ekspor tanaman hias kita meningkat. Jadi itu artinya ini tidak hanya terjadi di sini, tapi juga terjadi di mancanegara atau seluruh dunia. Apalagi rumahnya semakin kecil, artinya pohon pun semakin kecil. Bukan hanya tanaman hias, tetapi juga ikan hias, dan ikannya pun semakin kecil. Dari dulunya punya ikan bolu kalau di tempat kita untuk dikonsumsi, beralih kepada ikan koi dan ikan mas menjadi hiasan dengan diberikan sirkulasi air oksigen dan air, kemudian diberikan filter. Kita menyaksikan keindahan kemudian beralih ke akuarium kecil, akuarium dan semakin kecil pun seperti ikan cupang dan ikan arwana. Home sweet home. Apapun juga ini adalah gambaran bagaimana manusia memberikan sentuhan kehidupan di rumah kita, menyaksikan bahwa penjualan tanaman dan ikan hias di pasar domestik mengalami peningkatan sebesar 100%. Kemudian jika kita melihat pada produsen elektronik, karena di rumah orang mulai memasak sendiri, orang kemudian membaca di sosial media bagaimana cara memasak, membeli bahan-bahannya, dan melakukan memanggil yang bisa membantu mereka di rumah. Kemudian mereka juga memperbaiki supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu mereka membeli peralatan-peralatan elektronik, termasuk di dalamnya misalnya pelayanan smart air purifier, pembersih udara yang otomatis, dan sebagainya. Penjualan mengalami kenaikan juga. Kemudian juga terjadi peningkatan penjualan produk renovasi rumah, mulai dari keramik, motif kayu, kaca, dan sebagainya. Meningkat antara 30 sampai 40. Ini membuat gerakan yang tidak pernah kita pikirkan dan cukup mendorong orang untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Sampai kapan semua ini berlangsung? Terus saja sampai kebudayaan masyarakat kita lagi bekerja seperti sedia kala. Kalau jalan menjadi macet, suami istri harus bergegas lebih awal mengejar komputer, mengejar kendaraan umum, kemudian berdesak-desakan, dan suami istri berpisah di tengah kota menuju ruang kerja masing-masing. Di sana kita menempatkan khayalan kita tentang rumah yang begitu indah. Itu saya tentu tidak berharap kita akan hidup seperti sebelumnya ketika jalannya macet di mana-mana, berat sekali untuk menembus kemacetan. Kemudian polusi begitu besar, dan hari sore kita kembali ke rumah dengan sangat berat sekali karena semua orang bergegas untuk pulang ke rumahnya lebih awal, bahkan menuju luar kota karena banyak orang yang dari luar kota bekerja di ibu kota, toko-toko besar sebagai mahasiswa. Saya sangat mensyukuri apa yang saya jalani, karena kan saya masih berkuliah di IAIN Bone, yang dimana perkampungan di kampung saya ini memiliki udara yang segar dan masih memiliki kedua orang kakek dan nenek. Mungkin kehidupan di sana, home sweet home, ini adalah sesuatu yang sangat kita impikan dan telah menggerakkan ekonomi cukup lumayan. Walaupun barangkali tidak merata di seluruh Indonesia, kondisi ini merupakan celah bagi manusia untuk
membangun hukumnya, dan memperbaiki kehidupannya serta merasakan kehidupan yang lebih nyaman. Walaupun segera praktek di rumah, walaupun segar letih harus terus-menerus di rumah, tetapi teknologi digital cukup menghibur Anda pada saat kelebihan. Barulah kemudian kita berpikir untuk keluar dari rumah menuju tempat yang begitu indah, dan ini akan berpengaruh pada ledakan berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.